നിയമലംഘനവുമാണ്. അപ്പൊ നീയാണ് അടവുകൾ പഠിച്ച ചോവത്തിപ്പെണ്ണ് നങ്ങേലി. Hi everyone, welcome to Ombre Walk Story. Semoga kalian sehat selalu dan diberikan rezeki yang berkah ya. Kali ini Om akan membahas cerita film kolosal India Selatan yang berjudul Paton Patam Natadu. Film ini mengisahkan tentang sejarah kelam India di mana para wanita dari kalangan kasta bawah sangat dilarang untuk menutupi nenen mereka. Berbagai macam pelecehan dan siksaan mereka alami bila mereka menutupi dada mereka pakai kutang. Sampai suatu hari ada pahlawan pembela kaum miskin yang memperjuangkan kutang untuk setiap cewek di India. So, nggak usah pakai lama deh, bemper Ombre Walk Story. Awal kisah kita diperlihatkan rumah gubernur East India Company. Di sana para company dijamu oleh bangsawan kerajaan Travancore. Tak lama berselang datanglah 3 pelayan yang melenduk. Salah satu dari mereka kelihatan ketakutan pas melihat pakde-pakde bule. Tapi sialnya gara-gara itu om-om company malah meminta mbak-mbak yang keling untuk nemenin dia ewek-ewek tumpak tralala. Tapi sebelum ewek-ewek, obat perangsang paling ampuh buat para bule-bule ini adalah ngelihat pertarungan gulat sampai mati dulu. Nah, di luar diperlihatkan bila ada pemuda dari kasta rendah yang bernama Aratapuza Velayuda Cerah. Alah, namanya panjang bener bikin lidah varises. Om panggil Velayuda aja deh. Diperlihatkan bila si Vela menghampiri seorang bangsawan. Niat tujuannya datang ke sana, dia itu ingin meminta persetujuan Menteri Kaimal dan East India Company untuk menyetujui ekspor kapulaga. Rupanya walaupun si Vela ini dari kasta rendah, tapi dia merupakan pengusaha sukses ekspor impor. Untungnya bangsawan itu baik hati, dia pun bersedia mengantar si Vela untuk masuk ke dalam mansion. Nah, di dalam gulat kematian pun digelar. Di saat itu para pejabat India dan para company sangat menikmati pertarungan berdarah itu. Nah, pas melihat si Vela dan bangsawan datang ke sana, Kaimal pun langsung menghampiri. Dan bener aja, Vela pun diterima dengan tidak sopan karena dia cuma dari kasta rendahan. Di saat disuruh menunggu orang gelut, Vela juga melihat mbak-mbak yang tadi dibungkus sama om-om company. Di sana juga terdengar suara teriakan dari gadis pelayan itu. Nah, di saat yang bersamaan, salah satu dari pegulat itu udah kalah. Company itu pun menyuruh segera untuk membunuh lawannya. Melihat itu, Vela pun langsung menghentikannya. Vela rela membuang kesempatannya untuk berdagang dengan Inggris daripada melihat keenggak-ngotakan ini. Singkat cerita, Vela pun berhasil mengalahkan company-company Vrindavan. Setelah itu, Vela pun langsung kabur dari sana. Beberapa tahun kemudian, diperlihatkan bila ada pertemuan rutin di kerajaan Travakore. Rupanya raja mengumumkan kalau semalam harta suci kuil kerajaan dicuri oleh seseorang. Konon katanya kalau ornamen itu sampai hilang, maka dewa akan marah pada mereka. Raja juga mempertanyakan tentang keamanan negara ke Panglima Pancu Panikar. Kalau harta yang dijaga ketat di kuil aja bisa dicuri, apa iya si Pancu ini bisa mengamankan negara? Tapi dia dapat informasi dari intelnya kalau yang mencuri ornamen suci itu adalah penculik paling terkenal yang bernama Koncuni. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan Vela yang udah berewokan sampai di istana raja. Jelas saja dia pun langsung dicegat karena kaum kasta rendah dilarang berada di dalam istana. Komandan pasukan kerajaan yang bernama Nambi langsung ingin membacok si Vela. Tapi untungnya utusan raja menghentikan itu karena si Vela ini dipanggil oleh raja secara pribadi. Rupanya raja yang gak yakin dengan kemampuan pasukannya untuk menemukan ornamen suci yang dicuri malah berharap kepada si Vela. Karena hal itulah raja memerintahkan Velayuda untuk mencari pencuri yang bernama Koncuni itu. Ya, secara Vela ini terkenal dengan koneksinya dan kehebatannya berpedang. Tapi para bangsawan kasta atas di sana jelas saja nggak setuju. Kasta rendah masuk istana saja sudah penghinaan, apalagi raja meminta bantuan kasta rendah. Apa kata dunia? Karena hal itulah raja pun bersabda, Vela dan si Pacu akan berkompetisi siapakah dari mereka yang bisa menangkap Koncuni terlebih dahulu. Nah, pada saat keluar, Vela ini diantar oleh kepala polisi kerajaan yang bernama Kanam Kurup. Berbeda dari para kasta atas yang lain, Kanan Kurup ini terlihat baik dengan Velayuda. Nah, di tempat lain diperlihatkan penyiksaan rakyat. Mereka itu disiksa karena melanggar peraturan kerajaan. Semua wanita tidak diperbolehkan menutupi pentil mereka dengan apapun. Kalau masih nekat, mereka harus membayar pajak atau disiksa. Sedangkan untuk cowok dilarang berkumis karena kumis hanya untuk kaum kasta atas. Nah, di lain tempat, di sebuah kota, diperlihatkan ada sebuah demo para wanita yang meminta hak mereka untuk nutupin pentil mereka. Nggak pakai lama, mereka pun langsung dihadang oleh pasukan kerajaan di bawah komando Nambi.
Nambi menyuruh semua cewek melepas kutang mereka dan bubar. Tapi karena mereka itu masih aja ngeyel, para cewek-cewek ini pun langsung dilucuti dan digebukin pakai pentungan. Di saat udah chaos itu, ada salah satu cewek barbar yang mencoba melawan. Nangeli dengan gagah berani melawan ketidakadilan itu. Nah, di saat si Nambi mau melepas kain dada si Nangeli, Nambi malah diludahin. Iya udah deh, ini cewek pun jadi bulan-bulanannya si Nambi. Untungnya di saat itu Velayuda pun sampai di sana. Dia pun langsung menyuruh si Nangeli mengenakan kutangnya lagi. Abis itu gelut deh. Jagoan kok ya dilawan. Ya pasukan kerajaan langsung pada pontang-panting lah. Singkat cerita, Nambi pun keok. Seperti babi gelonggongan, Nambi pun dibopong dan ditaruh ke kudanya. Vela juga memperingatkan, jangan berani-berani mengusik wilayahnya lagi, atau semua akan dibabat habis. Nah, malam harinya, Panglima Punju dan Menteri Pilai datang untuk cepu. Mereka itu langsung ember kalau tadi siang Vela menghajar Nambi tanpa alasan. Vela juga membela para wanita yang gak mau membayar pajak nenen. Pokoknya itu orang bangke bener dah. Nah, di sini Raja membela Velayuda. Vela itu merupakan pedagang kaya yang membayar pajak besar ke kerajaan, sedangkan para pejabat kerajaan tidak membayar pajak sama sekali. Kalau Vela dihakimin dan akan dihukum mati, apakah para pejabat bersedia menggantikan pajak yang dibayar oleh perusahaannya si Velayuda itu? Ya, semua langsung pada kicep lah. Nah, di tempat lain diperlihatkan Nangeli yang menghampiri pacarnya yang bernama Curikan. Lah, pacarnya kok orang biasa, om kirain bakalan sama si Vela. Adalah, lanjut. Tak lama kemudian setelah menemui si Cirukan, diperlihatkan mbak pula nenek gede yang bernama Janaki yang kelihatan kebingungan. Setelah itu dia membawa seseorang yang dikubet-kubet kain. Rupanya itu adalah si Nangeli. Dia sengaja diselundupin untuk menemui kakak si Janaki yang bernama Savitri. Ya secara cewek kasta bawah gak boleh main sama kasta atas. Intinya si Savitri lagi galau karena dia mau dijodohin sama orang tuanya. Belum juga Savitri mingkem, kediaman mereka pun disatronin sama simbah-simbah uzur bau tanah yang berdiri aja susah bener. FYI nih ya, kakek-kakek yang bernama Nomboti ini adalah salah satu penasehat raja, jadi dia emang berkuasa dan tajir. Ya jelas aja Savitri ogah lah jadi istri ke-24-nya si Nomboti. Dia itu pengen punya suami kayak Velayuda, gagah berani, ganteng, keker, brewoknya sampai sebadan. Di sini Janaki pun juga nyeletuk, kan kemarin Nangeli pernah ditolong sama Velayuda ya. Siapa tahu aja nih ya, Vela pengen nambah bini gitu. Savitri mah gak masalah jadi bini keduanya si Vela. Nah, untuk hadiah, Nangeli pun dikasih kain sutra sama si Savitri. Jelas aja, Nangeli girang bener lah. Rambutnya tuh loh nutupin cenilnya. Adalah lanjut. Intinya sih, Nangeli seneng bener karena dikasih kain itu. Jangankan kain seindah itu, cewek kasta rendah sepertinya pakai penutup dada aja udah dianggap sebagai dosa besar. Sejenak bintang utara mengitari planet Saturnus bersama-sama. Kata-kata yang indah tidaklah perlu. Di lain tempat diperlihatkan Velayuda pulang dari kerja. Nah, di sana dia pun disambut oleh istrinya yang bernama Nelly. Tapi tak lama kemudian kakek Vela udah bersiap dengan baju selayaknya sultan. Rupanya kakek pengen nonton wayang orang di dekat kuil. Namun Vela memperingatkan kakeknya kalau para bangsawan pasti tidak akan suka melihat kakek nonton wayang orang, karena peraturannya kasta rendah nggak boleh menonton pertunjukan bangsawan. Namun kakek berjanji dia akan berhati-hati dan akan segera pulang ketika terjadi masalah. Singkat cerita, malam harinya para bangsawan dan kasta atas pun melihat wayang orang. Nah, di sana juga diperlihatkan tuan tanah yang bernama Tampi. Nah, kakeknya di mana nih? Rupanya kakek nonton dari balik tembok kuil. Sialnya pas lagi nonton di luar itu, mereka malah disatronin sama bangsawan yang bernama Kaimal. Yang lebih amsyongnya lagi, kakek kan pakai baju udah kayak sultan ya. Para bangsawan itu pun gak terima. Karena pelanggaran itu, kakek pun langsung mau dibunuh di tempat. Untungnya Vela datang tepat waktu. Dia pun bilang, dasar bangsawan gak tahu malu. Kakeknya itu nonton wayang orang di tanahnya sendiri, sedangkan para bangsawan bangke ini cuma numpang. Gak cuman itu, Vela pun menyuruh anak buahnya untuk menghancurkan tembok kuil, karena besok dia akan membangunkan tembok yang lebih indah. Setelah itu, Vela juga bertanya ke ketua rombongan wayang orang, sekali tampil mereka itu dibayar berapa? Cuman dibayar 12 keping perak tuan.
Nggak pakai mikir panjang, Vela pun langsung memberikan 300 keping perak agar pertunjukan wayang orang pun tetap dilanjutkan. Merasa terhina, Tami pun langsung menghunuskan pedangnya. Tapi melihat Vela yang nggak gentar, ini para bangsawan bangke pun langsung cabut dari sana. Sedangkan kakek bisa nonton wayang orang di kursi VVIP, bahkan warga sekitar juga menonton dengan santuy. Beberapa hari kemudian diperlihatkan belas si Pacu mencoba masuk ke dalam hutan. Mereka mencoba menemukan tempat persembunyian Koncuni. Tapi hasilnya mereka semua malah digantung-gantung kebalik kayak bacang isi tetelan. Karena hal itulah pemerintah mengadakan sayembara akan memberikan 2000 koin emas bagi siapa saja yang bisa menangkap atau memberikan informasi tentang Koncuni. Di lain tempat di sebuah hutan diperlihatkan mbak-mbak nenek gede yang bernama Kata. Baru juga nikmatin mbak-mbak pulen, malah keluar beruang madu yang nyokot ikan. Rupanya om-om yang mirip beruang ini adalah Koncuni, penjahat paling dicari di kerajaan. Namun juga baru mau ewek-ewek sama si Kata, anak buahnya si Koncuni yang bernama Bava ngabarin kalau kepala Koncuni udah dihargai 2000 koin emas. Bava pun bilang mending tuh ornamen suci dikembaliin aja daripada mereka dikejar-kejar sama kerajaan mulu. Rupanya Koncuni itu belum mendapatkan ornamen suci itu. Pas dia mencuri tempo hari, dia kegep sama penjaga. Alhasil dia pun malah ngubur peti harta itu di pekarangan istana. Lagian siapa juga yang mau menyerahkan tuh harta? Kalau tuh harta dijual keluar, mereka akan tajir mampus 7 turunan. Beberapa hari kemudian diperlihatkan di kampungnya si Vela sedang ada perayaan. Tapi tiba-tiba pasukan kerajaan sama company datang ke sana. Mereka beralasan akan menangkap si Vela karena kemarin membangun kuil tanpa izin dan juga menyembah berhala. Atas perbuatan keji yang sangat tidak bermoral itu, Vela pun dijatuhi hukuman mati. Rupanya itu cuma akal-akalan Nabi aja. Dia sengaja membuat-buat kesalahan agar Vela ditangkap. Nabi juga menyuruh gebukin si Vela. Aduh, aku rawani bos, serem. Karena nggak ada yang berani ngebukin si Vela, Nabi sendirilah yang jotosin si Vela. Dengan sombongnya, Nabi pun bilang, sekarang lu nggak bisa apa-apa, serang balik kalau bisa. Aduh, lupa kalau kakinya belum dikerangkeng. Beberapa jam kemudian diperlihatkan belas si Kanan datang ke penjara. Tapi pas dia melihat penjaga yang menjatuhkan racun, Kanan tahu kalau itu pasti untuk membunuh si Vela. Karena si Kanan ini orangnya baik, dia pun memperingatkan si Vela, seberapa parah Vela haus ataupun lapar, jangan pernah makan atau minum di penjara ini. Nah, di sana Pak Sipir pun bilang kalau kepala polisi itu adalah Kanan Kurup, anak mantan panglima yang bernama Papu Kurup. Konon katanya babenya si Vela lah yang membunuh si Papu Kurup. Di saat yang bersamaan, Maharaja sedang berdoa di kuil. Dia tidak bisa menyembunyikan rasa malu dan sedihnya kepada dewa karena ornamen sucinya masih aja belum ditemukan. Di saat mau balik ke istana, Permaisuri pun meminta ajudannya untuk memanggil si Vela Yuda ke istana. Namun ajudannya bilang kalau Vela akan dieksekusi mati. Tak lama berselang diperlihatkan bila Nabi dan Menteri Kaimal udah berangan-angan kalau Vela Yuda itu akan mati. Karena mereka yakin tidak akan ada yang bisa membebaskan si Vela. Tapi pas masuk ke ruangan tahanan, mereka pun langsung cengok karena Vela udah nggak ada di sana. Penjaga pun bilang kalau barusan ada utusan raja yang datang untuk menjemput si Vela. Ya, kedua orang ini cuma bisa celingak-celinguk lah. Di lain tempat diperlihatkan Permaisuri dan rombongan menemui si Vela di sebuah kebun. Vela pun berterima kasih karena Permaisuri telah menyelamatkannya. Permaisuri cuma meminta satu hal kepada Vela untuk segera menemukan ornamen suci kerajaan. Sama satu lagi si Vela ini disuruh datang ke pesta makan malam di istana. Malam harinya diperlihatkan belas si Kanan lagi berpatroli di istana. Tapi dia curiga karena ada orang yang klasak-lisik di kebun. Pas mau mengecek, Kanan pun langsung diserang oleh anak buahnya si Koncuni. Chalo, jaldi, Singkat katanya, pas Koncuni udah mau kalah, dia pun bilang ke Kanan, dulu itu ada panglima besar yang jujur, tapi dia difitnah dan mati terbunuh. Karena hal itulah keluarganya pun diturunin kastanya jadi rakyat biasa. Di saat keluarga itu udah sekarat, ada pencuri yang selalu membagikan makanan ke orang-orang miskin. Ya, secara harafiahnya sih ya, Koci ini adalah orang yang dulu membantu si Kanan untuk tetap hidup pada saat menjadi rakyat biasa. Kanan jelas saja nggak percaya, tapi Koncuni berkata kalau apa yang dia bilang itu emang benar. Nah, di saat di luar lagi ada pergelutan, di dalam diperlihatkan bila Savitri yang menjadi penarik kerajaan. Nah, di saat itu Vela menyadari kalau baju Kurup itu kotor.
Tapi Kurup yang biasanya friendly sama si Vela langsung pergi dari sana. Rupanya si Kurup membiarkan si Kochini kabur dengan membawa kotak harta. Keesokan harinya, Vela dan anak buahnya pun mampir di sebuah desa. Dia pun berniat menelusuri jejak Kochini. Dengar-dengar Kochini baru aja dari desa itu. Namun di sana ada mas-mas endut yang mencoba menutup-nutupi. Tapi setelah dipaksa dan ditabokin, tuh mas-mas pun mengaku kalau Kochini kemarin emang sempat ke sana, tapi dia udah pergi tadi subuh. Mungkin aja Kochini pergi ke hutan ke gubuk harimnya yang bernama Kata. Setelah Vela pergi, mas-mas endut itu pun langsung lari ke sebuah gubuk. Ternyata Kata berada di sana. Dia pun meminta si Kata jangan kabur dulu, kalau nggak Kochini akan ditangkap. Tapi pas dia keluar, taramak jreng, Vela udah jegogrok di depannya. Melihat si Kata yang mengenakan perhiasan kerajaan, Vela pun yakin kalau emang Kochini lah yang mencuri harta suci. Di lain tempat, diperlihatkan bila si kanan Kurup datang bersama mas-mas bule. Rupanya kanan ini sekarang udah bekerja sama dengan si Kochini untuk menjual harta suci ke Inggris. Mas bule juga bilang kalau ini harta bisa dijual, harganya akan sangat mahal. Tapi belum juga deal-dealan, terdengar suara langkah kaki kuda. Prok keteprak 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 keteprak. Mengetahui yang datang itu adalah Velayuda, kanan dan mas bule pun langsung memutuskan untuk kabur. Sedangkan Kochini dan anak buahnya berencana membunuh si Vela di sana. Tapi jagoan peran utama kok ya dilawan. Anak buahnya si Kochini pun langsung pada tulung-tulung. Singkat ceritanya, Kochini dan Vela pun duel one by one. Tapi Kochini ini nggak bisa dianggap enteng. Dia pun bisa mengimbangi si Vela. Sialnya, pas si Kochini udah terpojok, Vela malah digaplok pakai batu. Ya si Bava pun langsung dicengkiwing lehernya lah. Nah pas si Kochini mau kabur membawa harta itu, tiba-tiba dia dijerat pakai lasso. Alhasil ini penjahat kambuhan pun harus mau diseret sepanjang hutan sama si Vela. Singkat cerita, diiringi oleh rakyatnya, Vela pun mendatangi kuil kerajaan guna mengembalikan ornamen suci yang dicuri. Nggak lupa buat intermezzo, Nangeli berusaha nyomblangin si Vela dengan si Savitri. Udah itu nggak penting sekarang, yang penting Raja merasa amat puas dengan kinerjanya si Vela. Tapi kembali lagi, Puncu manas-manasin si Raja, karena si Vela itu datang dengan cewek-cewek yang menutupi nenek mereka. Karena itu semua, Vela harus dihukum mati. Tapi Raja malah nanya ke Puncu, kerjaan ente apa? Panglima perang kok nangkep penjahat aja nggak bisa. Terus aneh disuruh ngehukum orang yang berhasil ngembaliin harta karun kerajaan. Ente ngigo apa mabok? Singkat cerita, sebagai hadiah, Vela pun diberikan uang 10.000 koin emas dan perhiasan kerajaan. Tapi kembali lagi, para bangsawan gak suka dengan itu. Sebuah penghinaan kalau raja memberi hadiah langsung ke rakyat jelata rendahan. Si Puncu langsung mengambil hadiah itu dan menaruhnya di lantai, seperti tempat yang seharusnya Vela berada. Nah di sini Vela pun berkata kepada raja, dia tidak meminta hadiah, dia rela melakukan apapun kalau itu adalah perintah dari Maharaja. Karena dedikasi dan ketegasan itu, Raja tidak jadi memberikan hadiah emas, tapi menggantinya dengan mengangkat Velayuda menjadi salah satu bangsawan. Raja juga mengganti nama Vela menjadi Velayuda Panikar, yang merupakan nama seorang bangsawan. Jelas aja, semua orang pun langsung berteriak bergembira, kecuali para bangsawan yang bangkek-bangkek sih. Nah, karena gelar bangsawannya itulah, usaha ekspor-impor Vela pun semakin berkembang. Namun suatu hari, Nangeli dan si Cirokan mendatangi dermaga milik si Vela. Rupanya dia membawa Savitri bersama mereka. Intinya sih, Savitri menjelaskan kalau dia akan dinikahkan dengan kakek-kakek uzur tua bangka. Dia lebih baik mati daripada nikah sama tuh jerangkong. Namun di sini Vela nggak bisa berbuat banyak. Dia itu harus realistis. Secara dia dan Savitri itu juga baru kenal. Belum lagi tuh kakek-kakek bangkotan adalah penasehat raja. Kalau Vela berani menyentuh dia, maka raja akan murka kepada si Vela. Mendengar hal itu, Savitri pun akhirnya hanya bisa pasrah. Dia pun langsung dipersiapkan untuk melayani nafsu bejat kakek-kakek yang udah bau tanah. Singkat cerita, malam pertama pun tiba. Walaupun Namboti udah kiwir-kiwir, tapi dia masih bersemangat bener. Kek, berdiri aja udah sempoyongan, masih pengen ngegas. Nah, apa om bilang nyusruk kak? Melihat Namboti yang kejat-kejat, bukannya ditolongin, ini kakek-kakek Sugiono Vrindavan langsung digeprek pakai neneknya si Savitri. Alhasil, Namboti pun harus tewas di malam pertamanya. Keesokan harinya, diperlihatkan belah si kanan mendatangi si Kochini di penjara.
Kanan nggak mau namanya ikut diseret-seret sama si Kojuni. Karena hal itulah Kojuni pun ngasih lokasi harta karunnya. Dia ingin Kanan mengambil hartanya agar Kojuni bisa kabur dari sana. Nggak cuman itu, Kanan juga harus membunuh si Velayuda karena dialah satu-satunya penghalang bagi mereka. Singkat katanya, Kanan pun setuju dengan apa yang diperintahkan oleh si Kojuni. Kanan pun langsung cus ke tempat yang diceritakan dan mengambil emas sekaligus senapan company yang dikubur oleh si Kojuni. Di tempat lain diperlihatkan pabrik kain. Kali ini para cewek-cewek di sana dihina secara verbal karena menutupi dada mereka sama tuan tanah. Belum lagi ini aki-aki protes mulu soal kain yang cacat. Karena nggak pernah dibayar untuk kerja mereka, para ciwi-ciwi pada mengambil kain dari pabrik itu dan mengenakannya. Sialnya, ada tuan tanah cepu yang bernama Kelu datang dengan membawa polisi kerajaan. Ya ini cewek-cewek langsung wassalam lah. Singkat cerita, para wanita ini pun langsung diinjus pakai besi panas karena mengenakan rok yang panjang. Di saat yang bersamaan, diperlihatkan bila kakeknya si Velas sedang memimpin doa pelepasan kapal mereka untuk menuju ke Yunani. Tapi tiba-tiba orang-orang pada berteriak nama Velayuda. Para ciwi-ciwi ini meminta tolong karena mereka diinjus kakinya karena pakai rok dan hidung mereka pun dipotong karena pakai tindik hidung. Mendengar ketidakadilan itu, Vela jelas saja marah besar. Namun Vela punya rencana lain untuk membalas kelakuan para bangsawan. Dia pun langsung membagikan kutang dan tindik emas ke rakyat jelata. Vela juga mengadakan sebuah perayaan besar yang dihadiri oleh rakyat jelata. Del kendal kandel kendal kandel wow 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 del kendal kandel kendal kandel wow 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 del takadal kandel takadal kandel takadal kandel kendal kandel kendal kandel. Mengalaning semua Kampretnya, pas lagi asiknya gendal-gendul, Kaimal dan antek-anteknya pun malah datang ke sana. Kali ini Kaimal nggak terima karena joget-joget hanya boleh dilakukan oleh kasta atas. Karena kalau rakyat jelata yang goyang-goyang akan mengganggu pemandangan kasta atas. Vela pun membantah, lah di sini kan cuma ada rakyat kelas bawah. Sampean sendiri yang datang ke sini. Ngapain? Dah lanjut goyang. Karena tidak digubris sama si Vela, Kaimal pun memerintahkan anak buahnya untuk mukulin orang-orang di sana. Lah jelas saja Vela nggak terimalah. Bahkan Vela pun hampir aja membunuh si Kaimal. Sialnya, bala bantuan malah datang. Nambi yang bangke pun ikut join mabar. Melihat akan susah ngelawan si Vela, Nambi yang pengecut pun mencoba menyerang keluarganya si Vela. Untungnya kakeknya Vela bukan kaleng-kaleng coy. Dia pun berhasil menghalau serangan. Lah baru juga dipuji malah itu perut udah bolong. Melihat kakeknya sakratul maut, Vela pun langsung menumpahkan semua amarahnya ke Nambi. Dengan mudah dia pun langsung membunuh si Nambi. Tapi tiba-tiba dari dalam hutan ada yang menembak si Vela. Tenang, film India ditembak kepalanya aja masih bisa gelut. Ini kok ya cuma ditembak tangannya. Masa iya sih nggak ngejar. Singkat cerita, Vela pun berhasil nyambit tuh dua kampret sampai nyusruk. Setelah mengalahkan Bava dan diikat-ikat, Vela pun langsung mengejar yang satunya lagi. Setelah kejar-kejaran yang cukup sengit, akhirnya Vela pun menyadari kalau yang menyerang dirinya itu adalah si Kanan korup, orang yang selama ini dia hormati. Tapi bodoh amat dah, Vela pun gak pandang bulu. Dia pun langsung menembak si Kanan hingga dia nyemplung ke kali. Nah, di lain sisi di istana, Kaimal kembali cepu. Dia bilang ke raja kalau Vela telah membunuh si Nambi dengan kejam. Raja, ini sudah pelanggaran berat dan si Vela sudah tidak bisa diampuni lagi. Sialnya, semua bangsawan emang gak ada yang suka sama si Vela. Mereka pun juga menekan raja untuk memberikan hukuman mati ke Vela. Tapi tak lama kemudian penjaga malah bilang kalau Velayuda datang untuk menghadap Maharaja. Nah, di sini Vela pun meminta izin untuk memberikan pembelaannya. Vela pun menceritakan tentang Kaimal dan Nambi yang menyerang mereka duluan dan membunuh kakeknya. Nggak cuman itu, Vela juga punya saksi penting yang akan menguak pengkhianatan di tubuh kerajaan. Singkat katanya, Bava pun disuruh masuk. Karena takut dipelototin sama si Vela, Bava pun langsung ngeciwis. Kalau Nambi dan salah satu bangsawan membuat kesepakatan dengan si Kojuni, mereka menerima uang 3.000 koin emas agar pencurian ornamen suci tidak ketahuan. Nah, om kirain bangsawan yang satunya lagi itu adalah si Kaimal. Rupanya Pak D Cabi ini. Karena semua udah kebongkar, Pak D Cabi pun diberikan hukuman mati. Sialnya, belum juga selesai si Bava buka mulut, para pandit kuil meminta raja untuk melakukan ritual kuil. Karena ini nggak bisa ditunda lagi, akhirnya sidang pun ditunda sampai besok lusa.
Tapi sebelum pergi, Raja menghargai jasa si Vela. Dia pun membebaskan atas semua tuduhan ke Vela. Malam harinya, Kaimal dan Tali pun merasa was-was karena aslinya mereka juga terlibat dalam pencurian ornamen suci. Tapi Raja mah nggak bodoh. Dengan saran dari permaisuri, tanpa sepengetahuan siapapun, Bava pun dipindahkan ke tempat yang sangat rahasia. Alhasil, Kaimal dan si Tali pun jadi tambah puyeng. Om udah seneng mereka puyeng, malah datang tuan tanah kampret si Kalu. Kalu pun nawarin bantuan ke para bangsawan, karena pada dasarnya dia juga nggak suka sama si Vela. Rencananya sih, Kalu akan memanfaatkan sahabatnya si Curikan untuk memberikan bocoran semua langkah-langkah si Vela. Keesokan harinya, temannya si Ciru yang bernama Kutil kelihatan gak tenang di saat lagi berdoa di kuil. Tak lama berselang, Vela pun kedatangan tamu, bangsawan baik hati di awal film. Rupanya orang yang bernama Krishna ini merupakan kakak dari permaisuri raja. Dia itu diutus oleh adiknya agar memberitahu si Vela ketika Vela datang ke istana, jangan menggunakan jalur yang biasanya karena akan ada bahaya yang akan menghadang. Mendapatkan informasi dari orang dalam, Vela pun langsung mengubah jalurnya via sungai. Tapi sialnya, rencana itu pun juga gagal total karena Kutil udah membocorkan itu ke para bangsawan Meletre. Karena nggak mau menyanyiakan kesempatan lagi, si Kutil disuruh ngasih obat bius ke kelapa yang akan dibawa ke dalam kapal. Alhasil, tuh kelapa yang udah dikasih potas ditenggak sama si Vela. Singkat cerita, perjalanan Vela menyusuri sungai pun dimulai. Nah, di lain sisi diperlihatkan penjara tempat penahanannya si Bava. Tapi pas penjaga mau ngasih makan, dia pun kaget karena si Bava telah tewas misterius. Kembali lagi ke Vela dan anak buahnya. Di saat obat ngantuk udah mulai bekerja, Kaimal dan Tali pun langsung memerintahkan penyerangan total. Dah, lihat sendiri aja perang masa iya diceritain. Setelah anak buahnya si Vela dibabat satu persatu, dewa seperti mendukung si Vela. Hujan deras pun turun dan membuat si Vela tersadar. Dengan tenaga yang sudah terkuras habis, Vela pun menghabisi satu persatu orang yang menyerang dirinya. Nah, di saat si Vela udah berhasil dijaring dan akan dibunuh, Tali dan si Kaimal menghentikan itu. Mereka berdua pengen membunuh si Vela dengan tangan mereka sendiri. Alhasil, bukannya membunuh si Vela dengan mudah, Vela malah masuk ke mode beringas. Di saat Vela dikeroyok di atas sampan, tiba-tiba muncul kanan kurup dari dalam sungai. Nggak pakai permisi, dia pun langsung menikam si Vela dari belakang. Tapi untungnya Vela masih bisa melawan dan membunuh si Tali dan Kaimal dengan memuaskan. Nah, di saat si kanan mau kabur, Vela yang masih sadar balik menikam si kanan tepat di jantungnya, yang membuat kanan tewas seketika. Namun sayangnya, di malam itu Vela Yuda pun tewas mengenaskan. Beberapa bulan setelah kematian si Vela, diperlihatkan bila si Nangeli ditangkap dan disiksa di depan umum karena dia tidak mau melepaskan kutangnya, apalagi membayar pajak nenen. Nangeli lebih baik mati daripada tunduk kepada bangsawan gak ngotak. Melihat putrinya yang disiksa seperti itu, babenya Nangeli pun memohon ampun, tapi dia malah ikutan digebukin sama polisi. Janaki dan Safitri yang melihat itu pun tidak bisa berbuat apa-apa. Karena gak tega melihat babenya udah sendelap-sendelip sakratul maut, Nangeli pun bersedia melepaskan kutangnya dan mengaku tunduk di kaki bangsawan. Nah, di dalam rumah, Nangeli pun meminta maaf ke ayahnya. Setelah itu, Nangeli pun keluar rumah, seraya membuka penutup nenennya. Namun tanpa orang lain ketahui, Nangeli menyembunyikan arit. Dengan mantap, dia pun menebas dadanya sendiri. Itu sebagai simbol perlawanan. Karena kehabisan darah, Nangeli pun tewas di depan rumahnya sendiri. Melihat itu, teman-temannya si Nangeli ingin membawa jasad Nangeli untuk diperlihatkan ke raja. Tapi para bangsawan langsung gebukin mereka semua dan memerintahkan membakar jasad Nangeli. Di saat jasad Nangeli dibakar, Cirukar pun menerobos masuk. Dia pun melompat ke kobaran api cinta sejatinya. Karena kematian dua orang itu membuat rakyat tidak tahan lagi. Rakyat yang selama ini diam akhirnya mulai melawan dan membunuh para bangsawan dan para polisi di sana. Tak cukup hanya itu, kabar tentang kematian Nangeli dan Cirukan pun menyebar ke pelosok negeri. Karena hal itulah terjadi pembantaian besar-besaran ke para bangsawan, tuan tanah, dan polisi. Untuk meredam kekacauan yang terjadi di seluruh negeri, Maharaja mengesahkan penghapusan aturan pajak nenen.
Dan para bangsawan pun tidak diperbolehkan untuk menekan rakyat miskin. Dan filmnya pun berakhir. Wah, gimana film ini sob? Semoga menghibur ya. Kalau kalian suka, like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton sampai di detik ini. Om Briox pamit dulu dan bermilatiin.